Art and Creative Talk, masih serangkaian acara Denpasar Festival 2020 yang mengangkat tema kreativitas meretas batas. Dan kali ini di Art and Creative Talk bersama saya Aisada, tentunya akan kami hadirkan kembali narasumber-narasumber pilihan yang sudah berkecimpung di dunia seni dan juga kreatif. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari anak milenial nih, dari Teater Kini Berseri. Siapakah beliau? Langsung saja, ini dia Kak Benny Dipo. Ayo, halo, selamat datang di DMA, di gedung yang megah ini dan tepatnya di ruangan library kita. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat aja sih Kak, jadi tentang di kegiatan pandemi ini, terus juga sharing, mungkin nanti sobat kreatif juga bisa menginspirasi, kakak bisa menginspirasi sobat kreatif semua untuk tetap berkarya walaupun di tengah pandemi ini. Dan mungkin info aja untuk Denpasar Festival kali ini diadakan secara virtual Kak, jadi memang semuanya mulai dari pementasan, terus juga disediakan platform untuk marketplace bagi UMKM Kota Denpasar di denfest.creativity.id. Oke, untuk kabarnya nih Kak, kita jadi Denfest sekarang ini virtual ya? Yes, tepat sekali. Jadi sebelumnya nih, di masa pandemi pasti ada berdampak lah untuk kita para pekerja seni gitu ya. Kabarnya kakak di tengah pandemi ini gimana nih? Ya, saya masih negatif. Negatif ya? Bagus sih, saya juga negatif ya, jadi aman kita berdua. Nah, untuk kegiatan sebelum pandemi nih, kita ngomongin sebelum pandemi, kesibukan dari seorang Benny Dipo itu apa? Kebetulan semenjak akhir tahun 2019 lalu, selain Tekibar, pentas di ini openingnya saya di Teater Taksu di atas, itu dengan pementasan berjudul Legion Lini Massa, sebuah opera tentang time traveling ke zaman perang di tahun 1942. Selain itu sih, lebihnya kesibukannya kerja di Trans Studio Bali sebagai creative research yang menggarap pementasan-pementasan yang ada di Trans Studio Bali. Cuman semenjak Maret itu ketika pandemi mulai masuk ya, dari Tiongkok hinggap di Indonesia ya, mulailah rebahan. Awal-awal aja tapi kan ya, karena memang dihimbau untuk lockdown di rumah, jadi memang kesibukannya masih awal-awal rebahan aja. Tapi pasti rebahannya itu nggak bertahan lama. Masa sih sesosok Benny Dipo yang emang ya nggak bisa diam lah bisa dibilang ya. Masa sih betah gitu rebahan? Pasti berkarya kan tetap. Kayak kemarin juga sempat pentas di atas, ada Jogging Dead di sini. Itu setelah pandemi ada nggak kesibukan setelah masa rebahan itu sih? Ada nggak kesibukannya? Ya kebetulan di bidang seni sendiri, di bidang seni teater itu cukup lama sih kan kita agak dilarang keluar itu dari Maret sampai Juli itu masih kan. Cuman waktu bulan Juli sempat kami karena gregetan kelamaan di rumah dan pingin pentas ya, jadi kami membuat pementasan operet online. Kebetulan itu dari dinas provinsi yang mengadakan pagelarannya, dan kami salah satu pesertanya, kami menampilkan sebuah operet online berjudul Koronarang. Oh iya, itu ditayangin di YouTube juga ya? Iya, di YouTube Tekibar dan di YouTube Dinas Provinsi Bali. Jadi Koronarang itu merupakan kombinasi cerita rakyat Calonarang dengan Corona. Kalau Calonarang kan cerita aslinya dia menyebar wabah, yang kalau di Koronarangnya dia memang menyebar wabah Corona. Wabahnya itu Corona. Ya, wabahnya Corona. Jadi cara mengalahkan calonarangnya itu, empunya itu nanti dia menggunakan hand sanitizer, dia disemprot hand sanitizer calonarangnya sehingga dia menguap di udara. Oke, jadi sekaligus penghimbauan untuk menggunakan sanitizer, terus hidup bersih, juga masker. Ya intinya pola hidup bersih dan sehat lah intinya ya di Koronarang itu. Udah apa namanya aktif di YouTube tuh Tekibar udah lama atau gimana? Kebetulan baru beberapa tahun sih. Jadi kayaknya dari 2018 kami itu mencoba ngevlogin pementasan kami, behind the scene-nya, apa yang dilakukan di belakang panggung gitu. Karena terinspirasi sih dari PewDiePie, dari Atta. Oh, masih ya? Ya, ingin banyak subscriber. Oke, siap ya, dapat duit. AdSense ya kan. Ya. Tapi sampai sekarang
viewernya 1000. Tapi sudah ada viewer itu udah bagus sih Ya, kan. tapi lumayan susah sih kalau karena sekarang kan peraturan di YouTube ininya lebih ketat ya. Harus minimal copyrightnya ya. Oke. Jadi memang lebih bagus coba di offline aja sih. Dan kalau offline tuh pasti rame ya. Iya. Kayak kemarin di sini sampai 3 hari atau 2 hari. Ya kebetulan pementasan terbaru Anniversary yang awal Agustus itu ketika kayak udah boleh menjalani new normal itu kami mencoba peruntungan ngetes gimana respon masyarakat kalau udah ada pentas lagi, pentas offline. Tentunya dengan ya protokol COVID-nya di ternyata ya lumayan sold out sih 2 hari. Baru jadi mungkin kedepannya itu ini bisa jadi ini tanda bagus bagi kita Senen Bali dengan yang new normal yang baru-baru Agustus itu aja responnya oke. Kemungkinan semoga di tahun depan di 2021 kita bisa seramai dulu lagi. Kembali normal ya. Intinya ya, coronanya cepat mempas gitu. Jadi emang luar biasa sekali dari dulu emang ya Kak. Saya baca di CV-nya itu Kakak dari SMA nih, udah ikutan teater, ekstra teater 3 di SMA Negeri 3 Denpasar pastinya. Dan kenapa sih terjun ke dunia teater? Awal mulanya, kenapa memilih ekstra teater ya? Kebetulan waktu SMP itu aku termasuk yang anak yang apa ya main-main aja, kayak nggak ikut ekskul apa gitu, nggak ada talent. Apa nggak ikut melalui aja racing pacaran. Oh iya baik. Abis itu ya, dulu SMP ya belum memikirkan masa depan. Cuman waktu SMP aku beberapa kali sering ikut kakakku. Kan waktu itu dia di SMA 2 sebagai ketua teaternya di teater Topeng. Jadi dia latihan aku sering ikut dia gitu. Apa nih seru juga ya. Akhirnya ketika aku masuk SMA aku coba ikut ekstra teater. Maunya ikut basket sih cuman. Waduh. Jadi jangan lah teater aja. Iya teater. Nah itu pembelajaran di teater itu seputaran apa aja sih? Mungkin cara mendalami karakter kah? Itu mungkin bisa di sharing, siapa tahu nanti teman-teman sobat kreatif di rumah pengen gitu kan terjun ke dunia peran gitu atau teater. Apalagi sekarang pasti banyak casting gitu kan Kak? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Iya, memang latihan teater itu kalau awal-awal ya, yang kalau dasar-dasarnya memang kayaknya apa sih ini gampang banget gitu. Kayak konsentrasi, latihan pernafasan, latihan gestur itu kalau dulu aku diajarin di awal-awal sampai bosan gitu. Ngapain aku ini? Aku pengen pentas gitu. Ya. Tapi kalau udah basic-basicnya udah oke, ketika pentas itu kita akan lebih mudah mendalami karakternya. Cuman yang saya lihat dari perubahan ketika ikut teater sama setelah ikut teater, baik saya maupun teman-teman saya, itu mereka menjadi lebih pede. Itu sih yang paling kelihatan, lebih pede, dan itu berguna di akademis juga, terutama di bidang presentasi. Jadi nilai presentasinya lebih bagus gitu ya, jadi lebih talkatif, kemampuan berbicara di depan umumnya meningkat gitu dengan signifikan setelah 2 semester ikut teater. Itu udah langsung kelihatan sejak Kakak ikut teater, ekstra teater gitu ya. Apalagi setelah ikut Tekiber. Jadi kan Tekiber tuh modelnya sanggar. Jadi sanggar kini berseri. Jadi emang fokus tentang teater aja kah? Apa gimana? Iya. Saat ini masih fokus tentang teater aja, dan kedepannya mungkin akan dilebarkan lagi kiprahnya gitu ya. Nah, jadi yang bikin penasaran itu kan tadi mungkin pernafasannya, apakah untuk menjadi seorang pemain teater itu harus aktif banget gitu ya Kak? Karena rata-rata teman-teman yang ikut teater pasti, apalagi di operet, itu kan harus bisa ngedance, harus bisa acting juga pastinya, dan harus bisa ya menjadi orang lain gitu. Apa ada trik-trik khususkah untuk menjadi gitu atau gimana? Kebetulan kalau itu kan di seni pertunjukan ada namanya triple threat kan, acting, singing, dancing. Tapi kalau kita yang bisa dibilang masih semi profesional nih, bukan aktor yang ikut di Broadway gitu. Kalau yang ikut Broadway pasti harus bisa ketiganya kan. Jadi rata-rata anggota itu di antara 3 jenis skill itu mungkin dia ada salah satu skill yang menonjol, yang lainnya kurang gitu. Jadi ada yang
instrumen bagus jago ngedance, tapi dia nyanyi suaranya fals gitu. Ada yang suaranya oke, tapi waktu ngedance dia kaku, lama hafal gerakan. Jadi di sini makanya kita bekerja sebagai tim itu biar menempatkan orang dengan bakat yang tepat di part adegan yang tepat gitu sih, untuk memaksimalkan penampilan pementasan di TKB. Susah nggak sih menyatukan gitu? Kan pemikirannya pasti beda-beda, ada banyak gagasan dan ide-ide. Susah nggak sih untuk buat suatu pementasan gitu? Biasanya kan aku pernah lihat sendiri kakak buat cerita untuk nanti akan pentas di Bali Jani nih kayaknya ya, Tekiber. Itu susah nggak sih buat suatu pementasan kayak dari awal prosesnya, dari pemilihan cerita, pemilihan peran, itu agak susah nggak? Kapan kamu lihat aku bikin cerita? Waktu kemarin, waktu kita nonton bareng gitu loh, Kak. Iya, jadi kalau dalam pementasan kan ada namanya praproduksi, jadi itu meng-create dulu apa gininya yang akan dibuat. Itu ada writingnya dulu, writing naskah. Dalam penggarapan naskah bisa sendiri, bisa diskusi 2 atau 3 orang. Ketika sudah lumayan pakem, baru kita brainstorming ke beberapa anggota untuk dikasih feedback, kira-kira part mana yang kayaknya kurang oke, part mana yang kira-kira perlu direvisi ulang menyesuaikan dengan budget pementasan ini, dan sebagainya gitu sih. Jadi masing-masing background di anggota TKB itu punya background yang berbeda-beda. Ada yang kuat di pemahaman seni artistiknya, ada yang pemahaman di seni koreografinya. Jadi memang pementasan kita itu adalah karya kita bersama yang gitu ya. Benar, teamworknya. Luar biasa sekali sih, memang kalau dalam suatu film organisasi harus ada skill-skill tertentu, jadi penampilannya jadi semakin apik, semakin sempurna gitu ya intinya ya. Nah, kalau kendala nih, kendala apa sih yang biasa dialami dalam pementasan teater? Itu agak susah gak? Misalnya apalagi sekarang pandemi kan, gimana nih kesulitan yang dialami dalam memulai pementasan? Kalau di pandemi ini sih yang susah kemarin adalah jual tiketnya ya. Ya, karena orang masih takut keluar ketularan. Jadi promosinya atau ya kalau orang Indonesia, maksudnya kami memang selalu sold out ya, hampir selalu sold out dari 2015. Tapi kendalanya itu selalu misalnya jual tiket hamil sebulan, susah jualnya. Lagi 3 hari semua hubungin, masih ada tiket sisa nggak? Itu sih kendalanya. Jadi kenapa orang-orang itu nggak mau beli tiket jauh-jauh hari biar tenang. Itu salah satu kendala dari segi marketingnya. Kalau dari segi kreatif atau produksi, kendalanya mungkin jam latihannya sih, karena kita punya kesibukan berbeda-beda. Ada yang kuliahnya malam, ada yang kuliah siang, ada yang kerja pagi, kerja malam. Jadi gimana nyocokin waktunya biar pas nih untuk latihan bareng. Jadi harus solid gitu lah. Gimana sih caranya menjaga solidaritas dan eksistensi Tekiber deh kita bilang di dunia peran ini gitu. Jadi biasanya kami itu setiap tahun baru atau setiap habis pentas beberapa profit dari hasil pembentukan kita pakai party di villa gitu sih. Itu party itu juga salah satu yang meningkatkan solidaritas gitu ya. Benar. Jadi istilahnya syukuran. Cuma sekarang lagi pandemi ya, jadi nggak bisa. Jadi partinya online aja. Partinya online aja tuh. Jadi kami main Among Us. Among Us tuh juga salah satu untuk meningkatkan solidaritas. Enggak, itu menurunkan solidaritas karena itu penuh fitnah. Iya, penuh fitnah. Penuh tipu menipu. Yang ngerti ini cuma yang main Among Us aja nih. Oke. Nah, jadi misalnya tadi anggota Tekiber ada yang udah berkeluarga misalnya. Ada nggak sih anggota Tekiber kayak susah nggak sih ngumpulin anak-anak Tekiber? Biasanya dalam anak-anaknya yang dalam satu organisasi itu biasanya ngumpulin anggotanya tuh agak susah kan? Ada yang memang aktif banget, ada yang cuma numpang nama aja atau kayak ikut sekali 2 kali di awal habis itu hilang. Itu ada nggak sih yang kayak gitu? Biasanya dalam beberapa project beberapa tahun ini sebelum memulai projectnya kita ada survei dulu, kita sebar kuesioner pertanyaan itu.
Oke, ya semacam kayak di announcement, di grup chat, di line atau di WhatsApp. Kita ada project tanggal segini di sini. Terus siapa aja yang bisa ikut intens terlibat, siapa yang bisa ikut dekat-dekat hari H aja, siapa yang nggak bisa ikut dan skip project kali ini gitu sih. Jadi dari situ kita tahu siapa aja yang bisa kita ajak, siapa yang bisa kita ajak gitu sih. Tapi ya memang meskipun banyak beberapa anggota sekarang yang penuh dengan kesibukan lainnya, tapi karena rasa kebersamaan sering membantu di hari-hari dekat. Ya, tetap gitu mereka ya, meluangkan waktu mereka yang mereka punya untuk terlibat. Sharing gitu ya, pasti misalnya Hamin satu gitu, misalnya seniornya datang untuk kasih masukan, biasanya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya untuk masuk jadi anggota Techkeeper itu ada syarat khususnya nggak? Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang pengen ikut, kayak saya misalnya pengen ikut, itu gimana? Bikin Techkeeper? Iya. Kalau di Techkeeper itu ada beberapa syarat sih untuk kalau mau gabung ya. Apa aja tuh? Yang pertama itu harus pede. Oke, saya masuk nih. Kemudian harus berani gila. Oh, lumayan lah, bisa lah kayak saya masuk. Kemudian IQ minimal 110. Itu coba saya cek dulu. Kayak di bawah ya, dari experience-nya kayak di bawah. Jadi 3 itu aja komponen. 35 kan IQ-mu kayaknya. Oh, itu angkatan saya sih dulu di sekolah kan. Jadi emang 3 komponen itu. Jadi gabung. Saya pikir-pikir dulu deh, saya kira-kira yang komponen terakhir itu saya agak bingung sih. Silakan tes dulu nanti hasil IQ kayak ini lampiran keterima temannya. Tapi sudah Techkeeper dalam 4 tahun terakhir dari 2016 itu membuat kompetisi namanya kompetisi operet bertajuk Kiniversary OTW, Operet This Week. Jadi jadi kompetisi ini sedikit berbeda dengan kompetisi operet pada umumnya. Karena dalam Kiniversary Operet This Week kita sebagai panitia menyediakan 1 naskah. Misalnya Romeo and Juliet itu. Peserta ada 10, peserta ada 15. Semua peserta memainkan Romeo and Juliet buatan Kiniversary ini. Jadi mereka memainkan naskah yang sama. Naskah yang sama kah atau alur yang sama? Naskah yang sama. Ya. Tapi kalau mereka mau ikut sedikit-sedikit bisa. Jadi kita kasih naskah yang sama. Dan yang dilombakan, yang dinilai adalah peran-peran terbaik dari pemenangnya. Misalnya, jadi dalam lomba operet kali ini yang menjadi Romeo terbaik adalah dari teater A, dari teater B. Cuma satu grup aja yang menang, bisa copotan gitu. Ya, jadi nanti kita kalkulasi dengan poin, kemudian peran Julia terbaik teater apa? Teater B, juara teater E. Nanti kita kasih poin-poin yang misalnya ada total ada 10 tokoh, kita kalkulasi itu nanti dengan poin terbanyak dia menjadi juara umum. Gitu sih, ada piala bergilirnya. Wah, itu piala bergilir dari Techkeeper. Seharusnya sih tahun ini OTW keempat sih, cuman masih ada pandemi jadi mungkin terpending dulu. Siapa tuh mungkin mau virtual OTW-nya Techkeeper kan? Wah, ide bagus sih kita. Cuman memang agak berat sekarang kalau mau bikin kompetisi sekolah ya, karena sekolahnya aja belum sekolah. Oh, itu untuk sekolah? Iya, itu untuk anak SMA. Iya sih, sekolahnya aja nggak sekolah, gimana caranya ngumpulin. Tapi kayaknya perkumpulan teater ada sih, dicoba aja dulu, siapa tahu berhasil gitu kan. Nah, misalnya di masa pandemi kayak gini nih, Techkeeper masih tetap berkarya nggak? Atau malah kayak tadi masih rebahan aja atau gimana? Ya kayaknya kita rebahan tuh cuma Maret, April, Mei gitu ya. Kalau itu udah nggak kuat ya? Nah itu kok, ada apa ini di dunia ini? Ya lupa, gimana cara hidup di dunia? Jadi kita dari Corona itu kami tertarik untuk mencoba melanjutkan konsep itu. Kemudian kami sudah membuat pementasan kedua sejenis itu kemarin. Naruto XXX. Jadi itu pementasan untuk event Kisara, kita sayang remaja. Di sini ya. Di sini ya. Kurang tahu sih. Ditayangkan di sini ya. Jadi tentang Naruto, ninja itu, dan itu tentang kesehatan seks pada remaja. Sex education. Sex education. Oke, jadi masa pandemi baru itu aja karya terakhir. Dan juga
Jogging Dead dong? The Jogging Dead, tapi offline. Offline. Nah, yang offline juga selain Jogging Dead ada lagi kah? Ya. Sedang membuat project baru kah atau gimana? Kebetulan banget akhir bulan ini, tanggal 31 Oktober, kita pentas, Tekibar pentas di opening Festival Seni Bali Jani 2020. Jadi Festival Bali Jani tahun ini adalah yang kedua. Tahun lalu kami juga pentas di openingnya. Dengan di Artis Chandra, lumayan sold out sih, full house. Tapi tahun ini sepertinya di virtual sih acaranya. Dan tahun ini pentasnya di Kesira Rawa. Kita akan mementaskan pementasan baru berjudul Malaikat Pencubit Nyawa. Karena Bali Jani tahun ini temanya adalah Atmo Kerti, tentang jiwa. Jadi dicubit ya tuh. Ya, mungkin bisa kasih bocoran sedikit sinopsisnya gimana? Ya, jadi Malaikat Pencubit Nyawa ini menceritakan kisah seorang anak yang suatu hari mati. Mati. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai dia mati. Jadi ceritanya baru mulai ketika dia mati. Jadi ceritanya menceritakan tentang perjalanannya di atas. Setelah mati dia ngapain? Dia ketemu Sang Suratmo di interview kayak gini. Bersama tapi kebetulan saya bukan Sang Suratmo kebetulannya. Kemudian dia dapat ini kayak mengintip-intip seperti apa surga, seperti apa neraka. Jadi sepertinya orang-orang perlu nonton ini karena temanya itu sangat dekat dengan kita. Temanya adalah kematian. Karena Anda saat pasti mati. Jadi mungkin Anda pengen tahu teaser gimana habis mati ngapain sih sebenarnya? Kehidupan kita mati kira-kira seperti apa sih? Jadi jangan lupa saksikan Malaikat Pencubit Nyawa tanggal 31 Oktober 2020 di Festival Bali Jani virtual. Ya. Nah, jangan lupa juga nonton Denfest, Kak. Virtual juga. Denfest itu 3 bulan kalau nggak salah ya? Iya, tahun ini tuh kita diadakannya 3 bulan. Kalau tahun lalu biasanya cuma 3 hari. Di Puputan kan? Di Puputan. Ya. Sekarang 3 bulan. Terus juga menggunakan platform denfest.creativity.id. Jadi nggak cuma warga kota Denpasar aja nih yang bisa mengakses, tapi juga warga kota luar ataupun di luar kota pun bisa akses denfest.creativity.id. Dan juga semua pementasan, pertunjukan-pertunjukan, dan juga untuk jual beli makanan, entah apa itu, udah diwadahi UMKM-nya di marketplace yang udah disediakan di link yang sama, denfest.creativity.id. Jago kan aku? Jadi ternyata kayak blessing in disguise ya pandemi coronanya, kayak mungkin kalau nggak pandemi jadi idenya ini nggak terpaksa untuk dilaksanakan aja kayak kayaknya sebenarnya udah ya. Jadi kayak kita harus virtualin tahun ini gitu. Jadi walaupun pandemi itu bukan suatu halangan untuk kita kayak males-malesan aja, sibuk mengeluh, tapi malahan kita harus lebih produktif, lebih kreatif, kayak gali lagi kemampuan kita gitu kan ya. Apalagi sekarang kayaknya job-job ya Tekibar makin rame nih. Ya nggak serame sebelum pandemi sih. Lebih rame dari Maret, April, Mei. Iya benar. Ya, terus harus tetap berkreativitas gitu ya. Nah, ada nggak sih pesan untuk sobat kreatif supaya nggak patah semangat walaupun kita di masa-masa pandemi kayak gini? Mungkin bisa disampaikan lewat kamera mungkin. Jadi teman-teman kreatif, kreativitas kita itu jangan sampai tertahan oleh virus yang tidak kasat mata. Karena seburuk apapun keadaannya, seperti apapun keadaannya, kreativitas itu adalah hal yang membuat manusia tetap merasa menjadi manusia. Waduh, dalam banget, indit kakak. Apa tadi? Jadi kita harus tetap berkreativitas supaya lebih tahu jati diri kita itu gimana gitu loh. Mungkin kita di awal sebelum pandemi kita sibuk mengeluh aja, ini virus kapan perginya sih. Tapi lambat laun kita juga harus bangkit. Jadi lebih tahu, oh harusnya nih aku nggak tidur-tiduran aja. Kayak KB ini kan awalnya cuma rebahan aja, tapi setelah itu kayak nggak boleh nih kayak gini terus, aku harus tetap berkarya. Aku butuh makan gitu kan intinya ya. Aku butuh refresh my mind gitu. Kalau misalnya cuma rebahan aja itu yang membuat imun kita tuh menurun, ya nggak sih? Apalagi
kerjaan dia bilang kerjaannya Kak Benny itu di dunia hiburan, jadinya malah kalau kita bekerja imun kita tuh semakin meningkat gitu, jadi semakin semangat untuk hidup ya nggak sih. Nah kalau misalnya untuk pengalaman Kak Benny yang paling menarik nih, bisa yang sebelum pandemi atau setelah pandemi, pengalaman paling menarik yang pernah Kak Benny alamin, entah itu achievement ya achievement boleh, yang lucu-lucu boleh juga. Ya 2 deh, boleh yang mana aja. Oke. Aku mau cerita kalau selama berteater yang achievement yang paling jauh dari Indonesia. Itu kami pernah ke pentas keluar ke Singapura tahun 2014 dan tahun 2018 dalam acara Lead Up Asia Festival. Jadi kami di sana mementaskan pantomime. Karena pantomime itu jenis pementasan yang universal karena tidak menggunakan bahasa, jadi orang warga negara pun bisa memahami pementasannya. Kebetulan sana juga saya menjadi juri di ada semacam kompetisi drama modern gitu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kebetulan sastra Inggris juga. Ya, jadi saya menjadi juri mewakili perwakilan Indonesia yang ada di festival tersebut. Jadi kan ada beberapa, ada dari Filipina, dari Singapura, Malaysia gitu. Jadi mereka perlu juri dari masing-masing negara. Luar biasa sekali. Jadi emang berkreativitas kalau udah tokoh penting lah ini yang saya ajak ngomong ini. Nah terakhir nih, pertanyaan terakhir, pendapat kakak tentang gedung Dharma Negara Alaya. Udah sering kesini dong? Udah. Kayak sering lihat gitu saya. Jadi saya sering wifi-an gitu. Password wifi-nya itu ya buat kamu bisa datang ke sini. Jadi saya sangat senang ya sama kamu kenapa? Saya sangat senang dengan gedung Dharma Negara Alaya ini. Jadi semakin banyak ada pilihan opsi. Kalau dari segi teater, jadi semakin banyak ada opsi untuk pentas. Biasanya kalau gedung yang dipakai pentas kan di Natya Mandala Isi Denpasar, terus di Ascenter, Teater Rama atau Chandra. Ada lagi satu sekarang di Teater Traksu. Ya, jadi sangat bagus gedungnya. Kursinya juga kualitas bioskop, jadi pasti nyaman penonton yang datang. Tapi selain di luar Teater Traksu, sebenarnya gedung Alaya ini kayak serbaguna dan desainnya kreatif banget ya. Coba kita lihat perpusnya tidak seperti perpus pada umumnya, terus ada ruang teletabisnya di sana. Kemudian saya suka banget yang ada ruang yang ada seminar papan itu. Diskusi ya. Terus ada ruang-ruang meeting juga cocok untuk orang-orang penting. Iya, siapa tahu Kak Benny mau rapat di situ. Ya, tapi saya termasuk cukup fasih dengan gedung ini karena beberapa bulan lalu itu saya sempat syuting di sini. Syuting apa? Syuting DNA The Series. Itu web seriesnya DNA bekerja sama dengan Silur Barong. Jadi saya termasuk salah satu case-nya. Kayaknya bakal tayang rahasia. Dalam beberapa dekat inilah. Lo kamu tahu? Kok tahu? Jadi sebenarnya pemainnya ya adalah kita, ya kan? Ya bocorin aja, sneak peek sedikit. Jadi memang nanti DNA akan ngeluarin The Series gitu untuk tahu lebih dalam lagi tentang Dharma Negara Alaya. Gimana sih kehidupan pegawai lah, dalam pegawainya di dalam Dharma Negara Alaya ini. Jadi stay tune aja terus di Instagramnya DNA. Dan juga jangan lupa untuk nonton Denpasar Festival yang diadakan secara virtual melalui platform Denfest dan kreativi.id. Nanti bisa taruh linknya di sini. Oke, makasih banyak udah nyempetin waktunya, udah sharing, udah menginspirasi sobat kreatif di rumah semuanya. Dan terakhir nih, untuk penutup, pendapat kakak Denpasar Festival diadakan secara virtual itu memudahkan kah atau gimana menurut kakak? Oke, keputusan menjadikan Denpasar Festival sebagai virtual keputusan yang sangat inovatif ya. Daripada membatalkan karena keramaian. Kalau kita tahu kan dalam beberapa tahun belakangan, yang ke-11 ya, apakah yang ke-12 ya sekarang? Kan selalu dalam semingguan terakhir di akhir tahun dan di Puputan gitu sih. Dan kebetulan dengan ada musibah pandemi menjadi semacam rangsangan untuk coba inovasi baru. Jadi ini merupakan suatu adaptasi yang menarik dari pemerintah Kota Denpasar
Dan saya yakin pasti kalau ini berhasil tahun depan atau 2 tahun lagi, meskipun pandeminya sudah sembuh, pandemi sudah berakhir, bisa tetap dikombinasikan antara offline dengan online juga. Karena juga bisa dinikmati oleh orang di luar Denpasar. Oke, luar biasa sekali. Itu dia tadi perbincangan kita yang sangat hangat dan juga lawak pastinya kalau udah sama Kak Benny ya. Jadi itu tadi, semoga menginspirasi teman-teman sobat kreatif di rumah semuanya. Dan akhir kata kita akan tutup nih dengan selfie. Oh gitu ya, jangan udah gitu. Iya, kita lain daripada yang lain. Kita tutup dengan selfie. Oke, kita start selfie. Aku cuma pakai iPhone dulu mau. Ini iPhone. Oh ya. Tidak di atas. Kita landscape 1, 2, 3. Kreatif dong. Kreatif. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Benny waktunya. Luar biasa sekali bisa berbincang langsung dengan Kak Benny Dipo. Kepala dari Tekibar ya bisa dibilang. Oke teman-teman sobat kreatif semua, jangan lupa saksikan kembali Dentfest di dentfest.creativity.id. Terima kasih, bye-bye.